penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Fuad Fauzi Rohili, mahasiswa PPG dalam jabatan 2022, kategori 2 Universitas Patimura Ambon. NIM 202249899. Saya mengajar di SMP 1 Atap Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Hari ini, Selasa, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 7 dengan materi menulis surat pribadi dan dinas. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, sekali lagi ya. Yang kompak satu kali lagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, apa kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Oke, masih semangat untuk pembelajaran pada hari ini? Semangat nggak? Oke, kalau masih semangat, oke, yang biasa-biasa kita lakukan atau yang seperti biasa kita lakukan sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Ada yang ingin memimpin kita untuk berdoa? Silakan yang mau. Oke, silakan Cak, pimpin teman-teman untuk berdoa. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Cak sudah dipimpin kita untuk berdoa. Nah, pada pembelajaran yang lalu-lalu atau sebelum-sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu tentang teks dinas, apa itu tentang surat dinas dan juga surat pribadi. Nah, coba dari kalian semua ada yang ingat apa itu surat dinas juga pribadi? Silakan, acungkan tangan. Oke, ya tunjuk ya. Awak silakan. Silakan, apa itu surat dinas? Silakan Awak. Surat dinas adalah surat bentuk pegawai resmi atau formal. Kalian hendak membentuk baik itu perorangan, organisasi, lembaga maupun instansi tertentu guna melakukan komunikasi satu sama lain secara resmi. Ya, betul, itu pengertian dari surat dinas. Kemudian ada surat pribadi. Ada yang ingat surat pribadi? Silakan. Ya, silakan Erpan. Surat pribadi merupakan jenis surat yang berisi keperluan pribadi yang biasanya ditulis dengan secara pribadi dan ditujukan kepada orang lain dengan menggunakan suatu bahasa yang tidak baku. Ya, betul, itu pengertian dari surat apa Erpan? Surat pribadi, betul. Nah, kemudian kemarin-kemarin kan sudah pembelajaran tentang pengertiannya, juga ada strukturnya juga tentang surat pribadi dan juga surat apa tadi? Surat dinas ya. Nah, coba kamu perhatikan yang di depan sini. Kelihatan dari belakang? Kelihatan? Siapa namanya tadi yang belakang? Lupa apa namanya? Hah? Setiawan sama? Hah? Setiawan sama Adila kelihatan nggak dari jauh? Bacanya kelihatan apa bacanya? Surat pribadi dan surat? Oke, surat pribadi dan surat dinas. Nah, lihat. Di bagian yang sebelah sini. Ya. Ini tujuan pembelajaran kita nih. Pertama, merencanakan penulisan surat pribadi dan surat dinas. Itu yang pertama. Yang kedua, apa? Menulis surat pribadi dan surat dinas dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kata, kalimat, atau tanda baca atau ejaan. Dan terakhir, menyunting surat pribadi, surat dinas dari segi isi, struktur, dan juga bahasa. Ini kegiatan terakhirnya. Ini tujuan pembelajaran kita. Nah, ya. Sebelum kita masuk ke materi ini, Bapak terlebih dahulu ngecek daftar adik dulu ya. Mbak. Natasha. Ya. Amel. Sipa. Terus Erpan. Terus Kasna. Terus
Im, Sri Wulandari, terus Rahel, Awa, lanjut ke Gesya, Cahaya, Sapa, hadir, Dinda, Denny, Silvia, Dewi, hadir semua ya hari ini ya? Ada yang alpa? Nggak ada? Nggak ada, hadir semua? Oke, kita lanjut lagi. Silakan, kamu perhatikan yang ada di depan. Nah, ini materinya ada dua ya sebetulnya ya. Yang pertama ada surat pribadi dan surat dinas. Surat pribadi itu adalah surat resmi. Kalau kalau surat pribadi itu surat yang tidak resmi. Tapi kalau yang surat dinas itu surat resmi. Nah, lihat lagi di depan, perhatikan lagi. Kelihatan dari jauh? Kelihatan? Nah, ini ada dua surat nih. Ya, kalau kamu kelihatan dari jauh nih. Kelihatan kalau kamu lihat di sini ada dua surat. Yang pertama, lihat. Yang pertama yang surat yang di surat yang nomor 1 itu buat siapa? Suratnya untuk siapa? Ibu? Ibu Dewi. Ibu Dewi kan ya? Ya, Ibu Dewi yang saya sayangi gitu kan? Terus yang kedua, yang surat yang kedua. Oke, ini ditujukan untuk pimpinan Museum Masadunin Makassar. Oke, sebentar. Nah, lihat di sini. Ya, lihat dulu di kedua surat ini. Kalau kamu perhatikan di dua surat ini ada nggak perbedaan? Ada. Coba kamu tebak. Yang di surat yang pertama, yang di nomor 1 ini surat apa? Pribadi atau dinas nih? Kira-kira menurut kamu? Pribadi. Kenapa disebut surat pribadi? Tidak apa? Tidak resmi kan? Bahasanya tidak resmi. Nah, kalau yang ini, kalau kamu perhatikan di surat yang nomor 2, lihat di sini. Bagian ini nih. Ada nggak nama sekolah di sini? Ada. Nah, kalau kamu perhatikan lagi kata-kata atau kalimat-kalimatnya, ini namanya kalimat yang baku atau kalimat yang formal, bahasa yang formal. Kalimat yang baku itu bahasa yang ada di KBBI yang resmi. Itu namanya surat dinas. Nah, kalau di sebaliknya, yang di bagian surat pribadi ini katanya tidak baku atau tidak resmi. Jadi kalau kamu buat surat pribadi itu, kamu ngasal-ngasal kata-katanya atau kalimat juga nggak apa-apa, karena kan tidak resmi atau tidak baku bahasanya. Nah, kalau kamu lihat di sini, perbedaan yang pertama, lihat di sini. Ini yang disebut dengan apa? Kop sekolah. Dan nama sekolah kan sini kan? Iya. Ya, kop sekolah. Nah, kalau di surat pribadi ada nggak kopnya? Depan atasnya? Nggak ada kan? Misalkan di atasnya misalkan ada nama sekolah, nggak ada nggak? Nggak ada kan? Ada. Nah, itu makanya kalau surat pribadi itu kita bebas mau nulis kayak gimana juga nggak apa-apa. Nah, kalau kamu perhatikan lagi, kalau kamu pernah ngalamin yang tahun-tahun yang lalu ya sebelum ada HP biasanya ya. Kalau Bapak pernah ngalamin kalau waktu dulu sebelum ada HP, kalau sekarang kan kita canggih kan, tinggal ngirim pesan aja tinggal apa? WA. Atau bisa lewat Facebook juga kan bisa kan? Messenger bisa kan? Nah, tapi kalau zaman-zaman yang dulu sebelum ada WA, sebelum ada HP, sebelum ada Messenger, kita itu ngirim pesan apa? Lewat surat. Ini contohnya kayak gini, misalkan kamu nulis surat cinta nih misalkan. Ya, misalkan kamu nulis surat cinta ke pacar nih misalkan, boleh nih misalkan. Kalau kamu nulis surat biasanya misalkan ya, ini ada Dewi nih, kebetulan di kelas kita ada juga nama Dewi kan, ada kan? Ya. Oke, misalkan kalau contoh yang pertama kan ini Ibu Dewi yang saya sayangi kan, ada kan? Nah, kalau bisa kita nulis surat cinta biasanya Dewiku, sayangku yang tersayang, bisa gitu kan? Ya. Misalkan Dewiku, sayangku yang paling cantik dan paling paling apa biasanya? Yang paling manis bisa kayak gitu kan ya? Nah, itu namanya surat cinta. Surat pribadi. Nah, itu biasanya ada di sini nih kalimat di atasnya. Nah, kemudian di sini baru isinya nih. Kemudian di bagian sini nih biasanya apa? Si pengirim atau si penerima nih di sini nih? Pengirim atau penerima?
Pengirim kan? Iya, pengirim. Karena di sini kan ada nama penerima nih. Ya, betul nggak? Nah, berarti kalau ada penerima ada pengirim dong? Iya, yang ini penerimanya, yang ini pengirimnya. Tuh, salam rindu. Berarti salam rindu ini misalkan kalau surat cinta biasanya kalau salam rindu di sini berarti surat yang si penulisnya. Misalkan Dewi nih, itu ditujukan untuk Dewi. Berarti di sini si cowok yang mengagumi si Dewi. Pacar Dewi misalkan. Ini Dewinya, berarti ini pacar Dewinya yang cowoknya kayak gitu. Nah, kalau yang di sini di surat dinas kamu perhatikan, tuh lihat resmi ke bahasanya yang terhormat segala kan ya? Iya. Resmi kan? Kalau di sana ada nggak yang terhormat? Nggak ada kan? Ya karena di sini ada bahasa baku dan juga bahasa formal di sininya. Tuh di sini juga hormat kami kepala sekolah juga tuh. Ini harusnya ada tangan di sini nih. Atau ada stempel juga di sini. Nah, lihat lagi ke depan. Ada penghapus nggak? Kolong. Di kolong. Oke nih, ini surat pribadi. El coba baca El. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi interaktif antara orang pertama, pengirim, dan orang kedua, penerima. Ya, terus selanjutnya. Isi surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi macam kabar, keperluan pribadi, dan tujuan komunikasi pribadi lain. Nah, tadi Bapak bilang kan, kalau namanya surat itu pasti ada pengirim juga ada penerima. Nah, kemudian di sini isi surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi yang menanyakan apa? Pertama kabar, terus menanyakan keperluan pribadi dan juga tujuan komunikasi pribadi yang lain. Nah, tujuan komunikasi pribadi yang lain yang Bapak bilang tadi, kamu bisa mengirim surat pribadi, contohnya surat cinta itu namanya komunikasi pribadi yang lain. Atau kamu misalkan Bapak ngirim surat nih ke teman Bapak nih, nah itu berarti keperluannya untuk menanyakan kabar. Atau kalau misalkan kamu kerja nih misalkan nih. Nanti kan kita kerja kan kita masa depan kita kan nggak ada yang tahu nih. Apakah kamu nanti kerjanya bisa dekat dengan rumah? Apakah kamu nanti kerjanya bisa dekat dengan keluarga kamu? Bisa dekat sama orang tua kamu? Tidak ada yang tahu. Bisa saja kamu nanti pas kerja nanti kamu jauh nih. Misalkan kamu kerja di Kalimantan nih. Ya, kamu bisa kan kerja di Kalimantan berarti otomatis kamu harus mengirim surat kayak gini bentuknya nih. Menanyakan kabar, biasanya menanyakan kabar ke siapa? Ke orang tuh. Nah, itu kayak gitu. Itu surat pribadi. Enak aku nih ngeliatin ya. Ulangan ya nih. Oh. Keren ya? Iya. Nah, ini unsur apa? Unsur surat? Surat apa? Surat yang pertama tadi surat pribadi. Nah, kamu lihat yang pertama ada apa? Tanggal surat. Di surat pribadi juga harus ada tanggal ininya, ada tanggal suratnya juga. Biasanya kalau tanggal surat itu ada di mana? Di paling atas, pojok, biasanya pojok atas. Bisa boleh di kanan atas kiri atau di kiri atas. Di kiri atas juga bisa boleh. Pojok pokoknya. Terus ada apa? Alamat surat. Ya udah pasti dong. Kalau kamu ngirim pasti ada alamatnya. Kalau kamu nggak nulis alamatnya nanti bingung dong dia suratnya mau kemana nih tujuannya ya kan. Terus kemudian ada apa? Salam pembuka yang tadi Pak bilang tuh. Misalkan kalau salam pembuka itu misalkan bisa selamat pagi atau misalkan selamat siang, selamat malam atau bisa assalamualaikum juga bisa kayak gitu. Kalau kita bisa kalau kita kan misalnya orang muslim nih. Berarti kalau orang muslim biasanya kalau salam apa? Pakai apa? Assalamualaikum. Nah, itu. Tapi kalau orang Kristen biasanya salam sapanya misalnya selamat pagi kayak gitu. Selamat siang itu namanya orang Kristen kayak gitu. Atau orang non muslim ya. Terus kemudian ada yang apa? Pendahuluan. Terus kemudian ada isi penutup surat. Kemudian apa? Nama sama tanda tangan. Tanda tangan pengirim. Tanda penerima. Nah, kamu lihat lagi di sini. Alpan ya namanya? Mana? Kelihatan Alpan dari jauh? Kelihatan? Lihat, ini surat pribadi. Lihat, ciri-cirinya surat pribadi.
Kamu harus perhatiin ini karena ini materi ini ada di semester terakhir nih. Nanti ke semester terakhir di bab 8 kalau nggak salah. Di bab 8 ada di buku bahasa Indonesia. Coba dibuka bukunya. Di bab terakhir kalau nggak salah di daftar isi, coba lihat dulu. Halaman 275. Nah, 275. ya buka halaman 275. Ada? Ada kan surat-surat kan di situ kan? Ini ya Pak ya? Hah? Tuh ini ya? Lah, salah tuh. Bab 7. Nih, Nah, itu apa? ini 243. Bab 8. Ya bukan bab 8, maaf ya, berarti salah. Bapak di bab 7 berarti. 207 berapa? 43 ya? Dan Ada surat di situ. pribadi dan surat cinta. Wow, surat cinta. Tuh, ada kan surat cinta kan? Ya. Terus yang juga apa yang kepada yang terhormat kepada siapa tuh? Buat siapa? Ibu ya? Tuh, kamu coba buka 246. Di 244 6 di surat 1 ada kan? Ada. Nah, itu nama surat pribadi. Kamu lihat lagi di sini, enggak bakalan coba beda yang di buku sama yang di depan ini. Pertama, kalau kamu menulis surat pribadi yang kamu harus tulis dulu pertama nih. Tempat dulu. Tempat dulu, ingat kamu ada di mana? Kabupaten kita ada di mana nih? Bekasi. Berarti kalau nulis surat pribadi yang pertama adalah tempat dulu nih. Berarti kamu tulis di sini Bekasi, kemudian apa tanggal, bulan sama tahun. Nah, Bekasi, tanggal berapa sekarang? 2 Desember 2022 kayak gitu. Ini udah tulis dulu. Pertama yang kamu harus tulis apa? Alamat dan tanggal. Pojok mana? Kiri atau kanan? Kiri atau kanan? Kalau depan kamu dari kiri ya, tapi kalau depan dari bapak nih, misalnya kayak gini nih, kanan ya? Ya kayak gitu. Terus yang kedua ada apa nih? Salam pembuka. Tuh salam kangen. Ya ini bebas. Namanya surat pribadi itu bebas. Kita kan kalau surat pribadi kan artinya kan nggak ada batasan karena itu bahasanya tidak resmi. Jadi boleh di sini salam kangen atau salam kata assalamualaikum juga boleh. Atau di sini bisa juga selamat pagi juga boleh. Nah kemudian kalau udah salam pembuka ini berikut apa nih? Kalimat pembuka paragraf. Tanya dulu kabarnya. Apa kabar Im? Aim lagi. Aim ya? Kira ini Im tuh. Nah kemudian kalau habis kalimat pembuka nih kemudian di sini apa nih? Isi. Nah di bagian isi surat ini keperluan kamu mau ngapain nih? Ya. Ini dia keperluan mau ngapain dia? Tuh. Bagaimana rasanya sekolah di sana tuh? Nanyain apa nih biasanya? Nanya sekolah kan di sana kan? Nah ini isi suratnya kemudian ada apa? Apa ada? Nah penutup surat biasanya kalau bisa kita biasanya kalau bertamu biasanya ada pamit kan? Nah sama di sini juga di surat juga ada pamitannya. Lihat kata-katanya atau kalimatnya di sini. Sekian dulu, semoga kamu dapat membalas surat ini. Aku tunggu balasanmu nih. Ini pamit kan, kata-kata pamit kan ini kan? Nah ini apa namanya penutup surat. Nah kalau yang ini namanya salam akhir, sahabatmu atau bisa kalau misalkan surat cinta pakai apa? Pacarmu gitu atau bisa kekasihmu bisa kayak di sini. Misalkan kalau pacar kalau misalkan surat cinta bisa di sini pacarmu atau kekasihmu atau darlingmu bisa boleh. Ya. Nah, berarti di sini apa? Ada nama pengirim di sini. Nah, atau bisa juga nanti nama pengirim di sini di bawahnya pakai apa? Tanda tangan kayak gitu. Jatuh neng tuh. Apa yang jatuh? Tas ya. Nah, ini surat pribadi juga sama kayak tadi. Nah, sekarang apa nih? Nah, yang tadi surat pribadi. Nah, sekarang perbedaan dari surat pribadi sama dinas kalau kamu perhatiin di sini nih. Nah, coba baca. Lan, lo jalan. Bukan Erpan, Ulan. Kepentingan apa? Kepentingan? Nah, ada kata apa di sini? Formal. Nah, kalau formal ini berarti resmi dia ya kan ya? Kalau sebaliknya, kalau surat pribadi berarti tidak formal. Itu perbedaannya. Resmi dia. Terus ada bacaan yang kedua tuh. Guys, baca guys.
Ya, kemudian terus. Isi dalam surat dinas bersifat resmi berkaitan dengan Kedinasan. Ya, terus. bahasa surat resmi singkat dan jelas serta bertolak tetap. Nah, biasanya kan kalau tadi Bapak bilang, tadi Bapak contohin kan surat ini kan dinas kan. Biasanya di sini ada apa nih? Lembaga, atau di sini ada nama suatu lembaga pemerintahan. Nah, lembaga pemerintahan itu bisa nama apa? Sekolah kayak gitu. Itu namanya biasanya kalau surat resmi itu, surat dinas itu di atasnya ada nama sekolah atau nama desa atau nama kecamatan atau nama kabupaten, itu bisa, boleh. Ini fungsi surat dinas. Nah, ini beda lagi strukturnya. Kalau yang tadi surat pribadi, nah ini surat dinas lebih rumit lagi, lebih banyak lagi. Ya, banyak nggak? Banyak kan? Kelihatan nggak, Tong? Den, coba baca Den, dari atas Den. Kepotong tuh, agak potong, kelihatan nggak? Iya, kop surat itu kedua ada apa? Iya, bawahnya? Terus? Iya, terus? Terus sampai bawah Den. Iya. Nah, ini contohnya nih. Tuh. Lebih banyak deh ya? Kepotong ke atasnya itu ya. Tuh, lihat tuh. Ada panitia Persami Klub Sains Biologi OSIS SMP Budi Luhur Jakarta Pusat ya. Nah, itu namanya apa? Kop Sur. Nah, pokoknya yang paling atas itu disebut namanya Kop Surat. Terus ada di bawah Kop Surat. Nih, di sini ada nomor kan nih? Ya. Ini namanya nomor surat. Habis nomor surat di bawahnya ada berapa? Lampiran. LAMP itu biasanya disingkat biasanya, tapi kepanjangan apa? Lampiran. Nah, kemudian di sini ada apa ini? Alamat kan? Nah, alamat yang ditujukan ini, alamatnya untuk siapa? Kayak gitu. Terus kemudian apa nih? Salam pembuka. Nah, yang ini ada paragraf pembuka, yang ini apa isi suratnya. Kemudian ini apa? Paragraf. Kalau ada paragraf pembuka berarti ada penutup. Terus kemudian ini ada salam penutupnya. Terakhir ada apa? Tanda tangan misalnya ya. Tanda tangan si pengirimnya. Yang di sini. Nah, lihat di sini ke depan dulu. Nih. Ini untuk penulisan surat, tanggal surat ya, kalau kayak gini. Lihat. Ada kotanya dulu kan? Ya. Yang perlu kamu tulis yang pertama kotanya dulu. Kalau di kita tadi Bapak bilang apa? Kita kasih. Ditaruhin apa habis ini? Nggak, sebelum tanggal ditaruhin apa dulu, lihat contohnya. Koma kan? Koma atau titik? Koma. Terus habis koma apa? Tanggal. Sekarang kamu tanggal apa? 2. Duanya itu kalau kamu nulis surat biasanya pakai angka 0 dulu ya. 0 atau 0? 0 atau 0? 0 atau 0? 0. Jangan kamu sesekali nyebut angka ini pakai sebutan karena 0 itu nggak ada sama sekali kan. Tapi kalau 0 itu ada nggak bentuknya? Ada kan? Ada. Kalau 0 itu nggak ada sama sekali kan. Berarti ya kalau 0 ya udah 0 aja. Bersih kan? Ya. Iya bersih. Tapi kalau kamu bilang 0, ada kan angkanya kan? Beda. Kalau 0 ya 0 berarti nggak ada apa-apa. Tapi kalau 0 ya ada angkanya berarti kayak gini. Terus 0 berapa 0? 2. Habis ada tanggal di sini, habis itu ada apa? Bulan apa sekarang? Desember 2000. Nah gitu. Itu namanya penulisan tanggal surat. Jangan sampai salah. Bawa HP nggak sekarang? Bawa. Silakan dikeluarkan dulu HP-nya. Sudah. Nah ini ya presentasi Bapak sudah selesai. Nah untuk selanjutnya Bapak akan membagikan link. Udah dibuka linknya. Jangan di ini dulu, kamu cukup dibuka aja linknya dulu. Dan bawa apa enggak?
Nggak bawa. Udah dibuka linknya. Kalau yang udah kebuka, kamu pencet tombol play sekarang bareng-bareng coba. Ini, Pak. Iya. 1, 2, 3. 1, 2, 3 ada. Pencet sekarang bareng-bareng. Miringin HP-nya. Kayak gini kan ya? Ada dua kan di situ kan, surat dinas sama surat pribadi. Nah, lihat ada warna ini kan di samping kanannya atau samping kirinya ya? Iya. Atau di bawah HP kamu ada kan, ada warna merah, kuning situ ada kan? Nah, tinggal kamu cocokin di situ yang mana yang bagian untuk surat pribadi, mana bagian untuk surat dinas. Kamu cocokin di situ. Kalau salah berarti nanti ada keterangan salah. Tapi kalau bener, iya ditarik kayak gitu. Nih, misalkan. Nih, tuh kayak gitu tuh. Ya, silakan kamu cocokkan semuanya. Nanti ada waktunya semuanya. Iya. Ini udah, permainannya udah selesai semua. Nah, sekarang ini seperti biasa, habis ini Bapak membagikan apa biasanya? LKPD. Nah, LKPD silakan kamu isi di sini. Yang harus kamu isi yang pertama kelompoknya kamu tulis nih. Misalkan kalau kelompoknya kelompok 1, kelompok 2 kamu tulis di bagian paling atas nih. Kelompoknya udah dibentuk kan, udah sesuai kan duduknya kan? Ya, udah sesuai. Oke. Nanti kamu tulis kelompok 1, misalkan saya kelompok 1 terus kemudian nama teman-temannya di sini. Siapa aja, nama kamu juga tulis. Nah, kemudian habis itu kelasnya. Sekarang kelas berapa nih? Kelas 72. Pakai kelas nama kelas 72 ya. Nah, terus habis itu kemudian ini tolong Bapak ini bantu Bapak dong buat bagian ini. Ribet ya? Keluarnya ribet ya mejanya ya? Nih, ini aja. Itu surat apa? Coba lihat belakang. Ini. Sini, pinjam dulu. Terkait LKPD-nya ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya. Iya, silakan. Boleh nanti pakai krayon ya. Kemudian ada yang lagi ditanyakan, silakan. Enggak, kalau surat dinas nggak boleh, karena kan itu ini kan resmi kan bahasanya kan. Jadi nggak boleh pakai Nah, silakan dikerjakan. Silakan yang mau pakai kanvas, silakan pakai kanvas. Yang mau pakai manual, silakan pakai manual. Kayak gitu. Tadi udah tugasin semua kan. Silakan. Kecuali yang ini, yang resmi jangan. Yang resmi jangan pakai Padlet, jangan pakai kanvas.
Siapa lagi? Dinda ya? Dinda lagi ya, Dinda. Dinda. Sapa. Terus? April. Terus? Deni. Udah. Nah, lihat. Ini muter kan? Bapak puter nih ya. Berarti yang namanya kena nih, berarti kamu yang maju ntar ke depan. Ya. Jangan kamu berdoa aja dalam hati ini. Nah, Bapak 1, 2, 3. Cahaya ya. Tuh, kamu Cahaya antara maju. Dah, kelompok 2 siapa? Dah, lihat dulu. Oke, kita mulai lagi. Ini kan presentasi. Ini kan udah selesai semua nih gambarnya ya. Udah kan? Udah 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5. Udah semua. Nah, ini lihat ada undian lagi, ada nomor 1 sampai 5. Ini berarti kelompok 1 sampai kelompok 5. Berarti kalau dalam undian ini keluar nomornya berarti dia yang maju duluan ya. Gitu. Nah, lihat. Nah, mana kelompok 3? Dengerin dulu temen Dewi ini. Selama 1 minggu ini aku perhatikan kamu cuek. Saya kesini ntar langsung kesini Pak ya. Iya. Tapi ntar Cahaya dengerin Bapak ya. Kalau udah kata Bapak stop gitu ya. Stop ya. Iya. Nggak usah waktunya. Iya, waktu soalnya. Kalau kita baca sampai kelar, kelamaan. Ke Bapak yang pertama biar dipulin dulu. Oke. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Berapa nomor lagi, Noh? 4 ya? Kita undi lagi. 1, 2, sama 4, sama 5. Oke, kita putar ya. Set. Enggak. Ya. Ulan nggak kedengeran di kameranya. Ayo Lan. Baik teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 4 dapat mempresentasikan hasil dari kelompok 5. Sekarang 2 Agustus 2007, sahabatku Noni di Jakarta. Belum. Teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Kepada Bapak, Ibu, orang tua, wali siswa kelas 10 dan tempat. Assalamualaikum. Teman-temannya udah presentasi semua. Nah, silakan sekarang. Kita ada di sesi mengomentari temannya. Ada yang ingin mengomentari hasil temannya, silakan. Silakan, Rahel. Iya, silakan. Ada lagi yang ingin mengomentari? Ya. Ya, betul. Dah. Apa? Ngapa? Nah, nanti kalian untuk mengomentari bisa juga nanti di Padlet. Tahu Padlet tadi, Padlet yang tempat ini kan? Enggak kan ya? Nanti boleh kasih bintang atau kasih emot lope bisa kan? Atau bisa komen-komentar dari kamu di situ bisa kan ya? Nanti dulu kejar Bapak ajarin cara komentar di ini karena bisa kan? Foto di apa? Foto temennya bisa dikomentarin sama kita bisa kan? Nah, silakan nanti kamu boleh komentar di sana. Nah, sekarang pembelajaran kita udah selesai semua. Dari pembelajaran ini ada yang ingin menyimpulkan, silakan. Ya, silakan guys. Ya betul. Ada lagi yang ingin menyimpulkan? Shh, silakan. Saya untuk surat pribadi kita harus lebih jeli lagi dalam penulisan seperti ini. Ya betul. Jadi kalau dalam penulisan ini apa? Penulisan surat dinas yang dibedakan. Kalau misalnya surat dinas itu ada kop surat kan, ada kan? Tapi kalau surat pribadi ada nggak kop suratnya? Nggak ada kan? Nggak ada. Nah terus
penulisan ini juga jangan sampai salah, penulisan huruf kapital. Kebanyakan kamu menulis surat itu kebanyakan di bagian, misalkan kalau ini kan bagian tanggal nih atau nama tempat, misalkan kita tulis nama Bekasi itu ya. B-nya itu kadang-kadang huruf B-nya itu kadang-kadang suka kelupaan. Pakai huruf apa biasa? Huruf kecil biasanya ya. Padahal itu harusnya huruf apa? Huruf besar, kapital. Huruf B-nya gede, terus E, K, A sama SI itu huruf kecil. Itu harus diperhatikan juga. Nah, oke. Ini udah selesai semua. Pengomentari juga udah, terus juga menyimpulkan juga udah. Nah, sekarang oke, silakan sekarang berpendapat kalian. Pembelajaran menggunakan handphone enak nggak? Asik nggak? Hah? Menyenangkan nggak? Bosan nggak? Nggak. Asik ya? No, asik. Kalau asik, kalau menurut kalian senang, nanti Bapak akan membagikan link seperti misalnya kemarin-kemarin ada kan ya? Nanti kamu isi, kalau misalkan kamu merasa senang, berarti kamu isi senang. Kalau tidak senang, berarti isi tidak senang, kayak gitu. Nah, kemudian tugas individu, nanti Bapak akan menghadiahkan tugas individu juga, lewat apa link juga nanti. Sama membuat surat dinas juga surat pribadi. Oke. Nah, silakan. Karena pembelajaran ini sudah selesai semua, silakan kita tutup dengan doa. Ada yang ingin memimpin doanya? Silakan. Iya, silakan Caca lagi.